어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인 고인은 언제나 너에게 고인 Biaya produksi, harga jual, dan perhitungan laba rugi. Di sini terdapat poin-poin pembahasan. Yang pertama adalah biaya produksi. Yang kedua, komponen biaya produksi. Yang ketiga, harga jual. Dan yang keempat, perhitungan laba rugi. Dan apa sih yang dimaksud dengan biaya produksi itu? Biaya produksi. Dalam operasional bisnis, pengertian biaya produksi adalah sejumlah dana yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam rangka melakukan pengolahan dan produksi bahan baku demi terciptanya suatu produk. Biaya produksi diperlukan untuk mengetahui harga jual suatu produk. Dan pada poin yang kedua, terdapat komponen biaya produksi. Terdiri dari yang pertama, biaya tetap, yang kedua, biaya variabel, yang ketiga, biaya total, yang keempat, biaya rata-rata, dan yang kelima, biaya marginal. Jadi, biaya tetap fixed cost atau FC adalah komponen biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan dengan besaran tetap dan tidak akan berubah walaupun kapasitas produksi meningkat atau menurun. Keuntungannya, perusahaan dapat membuat anggaran dana secara pasti. Contohnya, biaya produksi tetap yaitu sewa pabrik, gaji SDM bulanan, dan modal mendirikan bangunan. Ada juga biaya variabel, variable cost atau VC. Terdapat beberapa pengeluaran yang tidak bisa dipastikan besaran nominalnya, karena akan mengalami perubahan. Dalam hal ini, komponen biaya produksi adalah biaya variabel. Besaran biaya variabel tergantung jumlah output. Saat tingkat produksi semakin tinggi, maka biaya variabel juga ikut meningkat. Sebaliknya, jumlah produksi rendah, maka biaya variabel akan menurun. Tetapi, biaya variabel hanya dibutuhkan ketika proses produksi sedang berlangsung. Contoh biaya variabel yaitu biaya bahan baku. Adapun biaya total, total cost atau TC. Biaya total merupakan komponen biaya produksi dari pejumlahan biaya variabel dan campuran. Perhitungan biaya total dilakukan setelah produksi selesai. Hasil akhir ini merupakan total dana yang dikeluarkan perusahaan selama proses produksi dan akan diolah sebagai pertimbangan penetapan harga jual. Selanjutnya ada biaya rata-rata, average cost atau AC. Biaya rata-rata adalah hasil pembagian total pengeluaran dan besaran hasil produksi besaran sehingga didapatkan harga persatuan produk. Dengan biaya tersebut, perusahaan dapat mengukur persentase laba. Dan yang terakhir adalah biaya marginal, marginal cost atau MC. Biaya marginal merupakan biaya pengeluaran modal perusahaan dilakukan secara fleksibel. Biasanya, biaya marginal dikategorikan sebagai biaya tambahan agar produksi meningkat. Perhitungannya akan ditambahkan bersama biaya variabel. Tujuan alokasi biaya marginal yaitu agar perusahaan mampu memaksimalkan aktivitas operasional sehingga mendapatkan keuntungan lebih tinggi. Dalam komponen ini, contoh biaya produksi adalah saat terjadi peningkatan kuantitas produksi sehingga diadakan biaya marginal.
Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan harga jual? Jadi, harga jual produk juga bisa diartikan sebagai harga yang diperoleh dari perjumlahan biaya produksi total ditambah dengan biaya yang digunakan untuk menutup biaya pengeluaran perusahaan. Dan besaran harga jual produk biasanya dipengaruhi oleh biaya produksi dan biaya lain, seperti biaya promosi dan biaya distribusi. Adapun tujuan dari menetapkan harga jual produk adalah agar memaksimalkan keuntungan usaha. Adapun perhitungan laba atau rugi. Untung merupakan kondisi di mana harga jual lebih besar dibandingkan dengan harga beli. Sedangkan rugi merupakan kondisi di mana harga penjualan lebih kecil daripada harga beli. Dan di sini juga terdapat rumus yang dapat kita pakai, yaitu laba atau rugi sama dengan penjualan dikurangi kos dan biaya. Atau jika dibalik, jualan dikurangi kos dan biaya sama dengan laba atau rugi. Laba terjadi ketika penjualan lebih besar dari kos dan biaya yang timbul. Sebaliknya, rugi terjadi ketika penjualan lebih kecil dari kos dan biaya yang timbul. Dan selanjutnya kita lihat contoh soal yang satu ini, yaitu Ana menjual sepasang sepatu dengan harga Rp600.000 dan sepatu yang Ana jual tersebut Ana beli dengan harga Rp500.000 dan juga terdapat ongkos kirim sebesar Rp25.000. Berapa keuntungan yang diperoleh? Diketahui harga jual sebesar Rp600.000, harga beli sebesar Rp500.000 dan ongkos kirim yaitu Rp25.000. Sehingga total kos dan biaya yang Ana keluarkan sama dengan Rp500.000 untuk pengadaan sepatu dan Rp25.000 untuk ongkos kirim. Jadi totalnya kos dan biaya adalah sebesar Rp525.000. Jika dimasukkan ke dalam formula tadi, yaitu penjualan dikurangi kos dan biaya sama dengan laba atau rugi. Jadi kita bisa lihat di sini, yaitu penjualan atau harga jual sebesar Rp600.000 dan kos tambah biaya yaitu sebesar Rp525.000 apabila dikurangi mendapatkan hasil yaitu Rp75.000. Ana mendapatkan laba. Maka Ana mengalami keuntungan apabila sepatunya laku dengan harga Rp600.000. Dan apabila sepatu yang sama laku hanya sebesar Rp300.000, maka penjualan dikurangi kos dan biaya sama dengan rugi. Karena penjualan atau harga jual sebesar Rp300.000 dan kos ditambah biaya sebesar Rp525. Jika dikurangi, maka mendapatkan hasil Rp225.000. Jadi, Ana mengalami kerugian apabila sepatunya laku dengan harga Rp300.000 saja. Sekian itulah penjelasan tentang biaya produksi, harga jual, dan perhitungan laba dan rugi. Jadi semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh teman-teman sekalian. Saya Jessica Febiani, see you next time. Bye-bye.